warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok PKWU kelompok 6. Di sini kami ingin mewawancarai Bapak Indra tentang kerajinan-kerajinan yang ada di belakang kita. Oke, kita mewakilkan soalnya anggotanya. Saya perkenalkan, saya Muhammad Berjasa Lakin. Perkenalkan nama saya Pak Rizky Saputra. Ya. Perkenalkan nama saya Rafael Gansyah. Perkenalkan nama saya Jaki Putra Prasaja. Perkenalkan nama saya Ahmad Ramsyah. Perkenalkan nama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ramba dari kelompok 6 mewawancarai Bang Indra tentang karya-karya seni di sini. Jadi kita mulai aja ya pertanyaannya ya. Yang pertama tuh apa yang memotivasi Bapak untuk membuat kerajinan ini, Pak? Motivasinya karena barang-barang ini kebetulan seni ya. Kedua, barang ini juga sedikit di pasaran. Bukan sebagai barang baru, barang lama yang bisa restorasi lagi jadi menarik. Jadi barang-barang di sini tuh sangat rare ya. Ya, Sekali ya. Barang-barang di sini tuh sangat rare, sangat langka lah istilahnya, susah dicari di pasar manapun. Oke, lanjut pertanyaan kedua, Pak. ya. Bagaimana Bapak mempelajari teknik dan keterampilan membuat kerajinan? Awalnya itu kalau kita bekerja sama begini, pertama itu niatnya dulu. Kalau nggak ada niat, usaha ini nggak akan berjalan. Niat. Niat sudah benar-benar kita pakai baru kita tolak. Karena ini bukan untuk yang namanya namanya usaha ini. Oke. Kurang lebihnya penyampaian dari saya. Selanjutnya ada yang disampaikan pertanyaan selanjutnya dari teman saya. Silakan, nama saya Ahmad Ramsyah. Saya selanjutnya itu apa yang Bapak rasakan ketika membuat kerajinan ini? Apakah ada kesulitan atau tantangan yang dihadapi? Kesulitan nggak ada, malah membuat suatu tantangan. Saat ini barangkali itu tantangan, di mana sesuatu barang itu harus menghasilkan seni yang orang sukai gitu. Gimana caranya? Terus pertanyaan berikutnya, bagaimana Bapak mengatakan kerajinan Bapak? Apakah Bapak memiliki strategi kalau strategi penjualan ada online, ada yang jual langsung, gitu. Jadi tergantung yang mana yang lebih cepat, mudah-mudahan yang itu baik. Oke, pertanyaan selanjutnya saya akan memberi pendapat. Sebelum itu perkenalan, nama saya Ariana Moreno dan saya akan memberikan pertanyaan kepada Bapak Indra. Pertanyaannya, apa yang membuat kerajaan Bapak unik dan berbeda dari yang lain? Karena ini barang seni, jadi nyarinya pun susah gitu. Kita harus berusaha gimana membuat itu senang, karena yang kita cari ini bukan barang yang benar-benar intens. Intens. Makanya barang intens itu sekarang itu paling digemari. Nah, ini barang-barang yang sudah harganya bakal naik ya. Ya, pokoknya ini bukan barang yang kakunya masih ada. Selanjutnya, bagaimana Bapak memilih bahan-bahan yang digunakan dalam kerajinan Bapak? Kalau bahan-bahan itu biasanya saya ambil dari yang istilahnya udah tidak terpakai, saya gabungin gitu. Jadi saya cocokkan dengan barang yang saya rombak, saya modifikasi biar menarik. Jadi barang Ada, nampaknya ada, saya koreksi. Berarti ini Bapak di luar topik ini kalau satu gini dulu berapa ya Pak? Relatif bisa 500, bisa jutaan. Nanti tergantung ukuran atau tergantung? Iya, tergantung histori barang juga. Oke, selanjutnya akan
dijelaskan oleh siapa? Badar. Apa? Ini apa yang Bapak harapkan dari kerajinan Bapak? Apakah ada tujuan? Tujuan dan kerugian ya, kalau kerugian usaha kalau bisa yang lebih besar lebih baik gitu. Kita berusaha merintis dari nol. Kalau bisa berkembang lagi, alhamdulillah. Ya Pak. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak melihat peran kerajinan dalam masyarakat? Apakah ada manfaat sosial atau ekonomi yang ada? Dengan usaha ini pasarnya bagus ya, untuk jual ke konsumen pun banyak sekali barang-barang, walaupun barang second ini komunikasinya itu banyak gitu ya, sebenarnya banyak dibanding barang-barang yang sekarang lebih disukai barang yang lama. Nah, selanjutnya saya oper pertanyaan ini ke Jaki. Oke, saya jadi terbatas saja. Di sini saya akan melanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah dibacakan oleh teman saya. Saya akan menanyakan ini kepada Bapak Indra. Pak, apa yang Bapak pelajari dari proses membuat kerajinan ini? Apakah ada pelajaran hidup yang Bapak dapatkan? Ya pasti ada. Kalau pelajaran ini kita jadi terampil lebih mengetahui jenis barang, terus pangsa pasarnya, nilai barangnya lebih luas. Dengan bermain usaha dengan kasus ini, kita wawasannya di luar. Yang tadinya kita tidak mengerti jadi mengerti. Bukannya kita usaha begini kita jadi tahu wawasan. Kalau memperluas wawasan, ya dari kalangan memperluas kita tahu ini yang dari kalangan bawah sampai ke atas gitu. Pertanyaan terakhir. Bagaimana Bapak melihat masa depan kerajinan Bapak? Apakah ada rencana atau proyek baru yang sedang Bapak kerjakan? Proyek baru itu pasti ada untuk mengusahakan wisata tempat lain, tapi berusaha untuk menunjukkan barangnya itu yang lagi ada di dalam. Karena mencari barang ini tidak mudah orang perkirakan, karena susah, harus perjuangan dan mengeluarkan biaya besar. Oke, sekian apa pertanyaan kita dari Bapak Indra. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.